Selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi sesuai dengan janji Su dalam konten yang sebelumnya ya, Su akan mencoba menerawang meramal tentang Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sebelumnya Su akan berdoa sejenak ya. Su mohon izin kepada alam semesta, mohon izin kepada Bapak Jokowi untuk pembuatan konten ini. Mohon izin. Oke, semoga konten ini mendapat kekuatan gaib ya, sehingga bisa diterima oleh masyarakat, bisa memberikan sedikit sumbangsih masukan ya buat perjalanan bangsa ini. Di sana tempat lahir hamba, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik, saya Su awali ya, viewer Su dimanapun berada, tentang kelahiran seorang Insinyur Haji Joko Widodo. Kita tahu bersama ya, beliau itu lahir di tanggal 21 Juni ya, tahun 1961. Jadi kalau menurut Primbon Bali, Weton Bali, beliau itu lahir di hari Rabu ya. Hari Rabu, kemudian Rabunya kalau di pasarannya atau di wetonnya itu beliau lahir di Rabu Pon ya. Rabu Pon, kalau dalam perhitungan Primbon Bali ya, ada istilah yang disebut urip ya, atau energi ya, energi yang beliau miliki dari kelahiran itu. Jadi Rabu itu nilai energinya atau nilai uripnya menurut Primbon Bali adalah 7. Kemudian Pon itu juga 7 ya. Jadi beliau 7 dijumlahkan 14. Jadi jumlah urip beliau, jumlah energi beliau adalah 14. Jadi 14 ini termasuk dalam kategori yang sedang ya. Jadi tidak termasuk kategori yang istimewa. Karena jumlah urip, jumlah weton itu tertinggi adalah 18. Yaitu bagi orang-orang yang kelahirannya di hari Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu, Sabtu itu 9 nilai energinya, kemudian Pahing itu 9 jadi 18. Jadi beliau secara primbon itu jumlah energinya termasuk biasa, termasuk sedang ya, yaitu 14. Artinya apa? Secara kelahiran beliau itu orang biasa ya, orang kebanyakan. Tidak ada yang spesial dari kelahiran beliau. Di sana tempat lahir BK, dibuat dibesarkan bunda. Jadi dengan jumlah energi urip yang 14 itu kelahiran beliau termasuk sedang biasa-biasa saja. Tapi kenapa
kenapa beliau sampai begitu sukses ya, begitu hebat ya, sehingga bisa menjabat wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI, bahkan presiden 2 periode. Pasti ada something spesial ya, pasti ada sesuatu yang spesial dari beliau ini. Jadi Suhu akan mencoba ya, secara menurut pengetahuan spiritual yang Suhu pahami ya, di mana kelebihan dan kekuatan dari seorang Bapak Jokowi. Jadi setelah kelahiran, itu kelahirannya biasa beliau. Kemudian dari auranya ya, dari aura beliau juga, dari kalau Suhu perhatikan sedikit biografinya ya, dari kecerdasan IQ juga beliau biasa-biasa saja. Kecerdasan emosional biasa-biasa saja. Kecerdasan spiritual pun termasuk rendah ya. Jadi kecerdasan spiritual beliau, bakat spiritual beliau, bakat untuk memiliki sebuah ilmu kanuragan itu termasuk kategori biasa, termasuk agak rendah ya. Kemudian dari sisi kecerdasan itu, kecerdasan pikiran, kecerdasan emosional, spiritual biasa ya. Kemudian Su ingin mencoba ya, mencoba masuk lebih jauh ya, masuk lebih jauh. Beliau itu keturunan ya, atau darah yang mengalir di beliau, mohon maaf ya, ini menurut Su yang paham spiritual, yang Su pahami, Su masuk ke dalam. Siapa sih beliau ini? Apakah ada darah birunya? Apakah ada darah bangsawannya? Menurut penerawangan Suhu, ada ya. Darah raja-raja zaman dulu ada, darah bangsawan ada ya, darah birunya ada. Jadi maaf Su, mungkin agak berbeda ya, berbeda dengan apa yang pernah diungkapkan oleh seorang pengamat politik dari PDI Perjuangan ya, yaitu Bung aktivis yang hebat ya, anggota dewan ini ya, Bung Adriana Pitupulu ya. Pernah dalam sebuah wawancara, pernah debat di televisi, beliau mengatakan satu-satunya presiden Republik Indonesia yang tidak punya darah biru, yang berdarah merah adalah Jokowi. Wah. Jadi Su harus berbeda pendapat ya. Kenapa Su mengatakan bahwa ada darah bangsawan, ada darah biru, ada darah raja-raja yang mengalir di tubuh Jokowi? Secara spiritual ya, mohon maaf ya, secara spiritual tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Demikian juga ya, mereka-mereka yang menjadi pemimpin Nusantara, yang menjadi raja-raja Nusantara sejak zaman dulu ya, yang menjadi presiden Indonesia dari Insinyur Soekarno, Bapak Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, itu semua tidak ada yang kebetulan. Semua ada darah biru, darah raja-raja. Karena apa? Orang-orang yang menjadi pemimpin atau raja atau presiden di Nusantara ini memang sudah ditunjuk ya. Memang sudah terpilih secara spiritual. Di sana tempat lahir hamba, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hati
dari tua sampai akhir menutup mata. Dan perlu digarisbawahi ya, mohon maaf ya, mungkin ini agak sedikit ekstrim ya, tapi sebagai seorang spiritual, Suhu harus jujur apa adanya. Jadi ini menurut versi ya penerawangan Suhu. Bagi yang berpendapat beda atau lain itu tidak masalah. Ini menurut versi yang penerawangan yang Suhu ketahui. Jadi para pemimpin-pemimpin Nusantara juga harus ada darah Tionghoanya, harus mempunyai gen darah Cinanya. Jadi mungkin agak ekstrem ya, tapi Suhu harus mengatakan apa adanya. Siapapun yang menjadi pemimpin Nusantara ini harus ada gen Cinanya, Tionghoanya. Karena sejarah gaib dulu peradaban umat manusia ya, sebelum masih itu, Indonesia ini ya, sekali lagi ya, adalah surganya dunia. Jadi dari seluruh belahan dunia itu datang ke Indonesia. Mungkin ya ini perlu dilakukan tes DNA ya, tes DNA ya. Karena sekarang kan sudah agak canggih ya, udah canggih. Suhu cukup yakin ya, kenapa harus ada darah Tionghoa ya. Baik Insinyur Soekarno ya. Coba sekarang ya, Ibu Mega sebagai keturunan dari Insinyur Soekarno atau Mbak Puan Maharani, coba lakukan tes DNA. Pasti ada daerah Chinanya. Demikian juga Bapak Soeharto ya. 99% Suhu yakin ada darah Tionghoa. Buktikan, coba tes sekarang Tommy Soeharto. Juga Pak Habibie. Dan yang punya darah Tionghoa yang paling besar adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Coba ya ini buktikan ya penerawangan Suhu ya. Coba ya tes sekarang Mbak Yeni Wahid ya. Ini sudah takdir ya, ini sudah petunjuk alam, ini sudah perintah alam bahwa penguasa di bumi Nusantara ini harus memang keturunan raja-raja, kemudian harus ada darah birunya dan ada darah Chinanya. Kita buktikan nanti ya, saya buktikan, tapi Suhu cukup yakin hasil penerawangan Suhu itu demikian. Seorang Jokowi ada darah Tionghoanya, ada darah bangsawannya, ada darah birunya. Suhu mendapat petunjuk ini dengan melihat dari nama ya, nama ayah dari Jokowi ini. Kalau tidak salah ya, nama ayah beliau itu Noto Diharjo. Nah, itu menunjukkan ada bangsawan Solonya di sana. Baik, ramalan Suhu mengenai Bapak Jokowi ini dari kelahiran dulu dan dari darahnya. Sebenarnya ya banyak yang Suhu ingin terawang lebih mendalam ya, menyangkut apa kesaktian beliau, kemudian apa-apa ilmu apa yang dimiliki beliau, kemudian di mana kekuatan beliau lah, apakah ada peran dari istri beliau. Apakah ada peran dari leluhur Nusantara? Apakah ada peran dari raja-raja Nusantara? Suhu akan terawang sampaikan
pada konten berikutnya. Baik, sementara konten ini saya akhiri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.